Informasi pertama dari Kabupaten Banyuasin. Satpol PP Banyuasin menertibkan sebuah warung kopi di Jalan Lintas Timur Desa Pulau Punjung, Kecamatan Sembawa, Banyuasin pada Jumat 17 Desember sekitar pukul 10 malam. Seorang wanita penjajah cinta dan puluhan botol minuman beralkohol diamankan. Kasatpol PP Banyuasin, Haji Indra Hadi yang memimpin langsung operasi mengatakan warung kopi itu sudah lama menjadi target pihaknya karena sangat meresahkan masyarakat. Namun diakui Indra setiap kali dirazia selalu bocor. Masih menurut Indra yang didampingi Kabid Buntram, Bustanil Arifin, penjajah cinta yang diamankan berinisial RS. Indra menegaskan pihaknya akan membongkar warung kopi yang digunakan sebagai tempat transaksi mesum tersebut. Informasi kedua dari Kabupaten Muara Enim. Aksi heroik diperlihatkan seorang ayah ketika melihat anaknya terjatuh ke sungai. Namun sayang, keduanya mengalami tragis terseret derasnya air sungai. Kedua anak beranak tersebut adalah Harifadi dan Alvero, warga Desa Tanjung Raman, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Peristiwa itu berawal saat Alvero terjatuh dari motor bersama ayahnya Harfiadi ketika hendak ke kebun melintas di atas jembatan gantung di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim pada Jumat 17 Desember sekitar pukul 6. Harifadi spontan melompat dari motornya dan ikut terjun ke dalam sungai Lematang untuk menolong anaknya. Upaya tersebut berhasil, korban sempat mengangkat anaknya. Namun karena arus sungai Lematang yang deras dan kondisi air pasang, karena musim hujan akhirnya keduanya tenggelam. Warga yang bernama Syarfuddin bersama warga lainnya ikut terjun ke sungai Lematang berupaya menyelamatkan keduanya. Namun ketika sudah dekat, tiba-tiba keduanya diduga kehabisan tenaga sehingga tidak bisa diselamatkan. Informasi ketiga masih dari Kabupaten Muara Enim. Warga Gang Saudara RT 08 Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim menemukan bungkusan kantong kresek hitam mencurigakan di areal depan kebun karet samping Gang Saudara depan perumahan Bank Mandiri pada Jumat 17 Desember sekitar pukul 6. Setelah bungkusan dibuka, ternyata terdapat bayi berjenis kelamin laki-laki. Orang yang pertama menemukan adalah Nur Hasanah, warga Tegalrejo, RT 02, Desa Tegalrejo, Kecamatan Lawang Kidul saat hendak menjajakan dagangan sayur melewati daerah perkebunan karet tersebut. Oleh pihak kepolisian yang mendapat laporan warga, bayi tersebut langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bukit Asam Medika untuk mendapat perawatan medis. Kapolres Muara Enim AKBP Dani Sianipar melalui Kapolsek Lawang Kidul Ibtu Yogi Sugama Hashim mengatakan saat ini sang bayi yang berjenis kelamin laki-laki tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bukit Asam Medika dan dalam kondisi sehat. Informasi keempat dari Kabupaten Ogan Ilir. Puluhan masa aksi yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Indonesia dan Masyarakat Desa Loro, Kecamatan Indralaya Utara, kembali melakukan aksi guna menuntut penutupan secara permanen PT Semesta Mitra Sejahtera atau SMS. Aksi yang dilakukan di kantor Bupati Ogan Ilir ini berlangsung sejak pagi hingga menjelang maghrib pada Kamis 16 Desember. Masa menilai produktivitas PT SMS tersebut telah mencemari lingkungan, terutama warga sekitar saat melakukan aktivitas sehari-harinya. Awalnya aksi berjalan tertib dengan kawalan petugas kepolisian dan Satpol PP. Akan tetapi ketika tak kunjung bertemu Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, masa memaksa menuju aula bermaksud menemui Bupati. Petugas Satpol PP berusaha meminta masa keluar ruangan rapat, namun peringatan petugas tidak digubris. Informasi kelima dari Kota Palembang. Satu dari dua buronan pencurian sepeda motor, yakni Asrullah alias Asrul, warga Jalan Fakih Usman, Lorong Prajurit Nangyu, Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, diringkus unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang. Sedangkan temannya bernama Wardi masih buron. Kedua pelaku mencuri sepeda motor Yamaha Aerox nomor polisi BG2263ABL milik pensiunan TNI M. Syafi'i. Kejadiannya berlangsung pada Minggu 13 Desember sekitar pukul 3:30 di depan rumah korban di Jalan Setunggal, Lorong Sekolah 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwahyudi, membenarkan penangkapan terhadap tersangka Asrullah di rumahnya pada Kamis 16 Desember sekitar pukul 4.30. Selain pelaku, anggota Ranmor juga menyita barang bukti berupa sepeda motor Aerox milik korban, kunci letter Y dan satu set kunci untuk merusak gembok pagar. Informasi keenam dari Kota Palembang.
Insiden robohnya dinding samping Puskesmas Merdeka, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, mengakibatkan 2 warga tertimpa hingga mengalami luka-luka. Kedua korban adalah pedagang sayur, yakni Hartati, warga Jalan Gresik Seki Palembang, dan anaknya Fenty. Menurut saksi mata Yunita, penarik becak warga Jalan Pusri Palembang, kejadian berlangsung pada Sabtu 18 Desember sekitar pukul 8:15. Kejadian berawal ketika dirinya memarkirkan becaknya di samping dinding TKP. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dinding pagar samping puskesmas itu runtuh dan menimpa 2 orang pedagang sayur. Sementara itu, menurut keterangan dokter Puskesmas Merdeka, Dr. Marlin, dari hasil pemeriksaan untuk korban Hartati mengalami nyeri dari pinggul sampai tungkai kaki kanan dan kiri, serta sulit bergerak. Kedua korban sudah dirujuk ke Rumah Sakit Akagani untuk mendapat perawatan intensif.